Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih kepada semuanya yang udah hadir. Oke, udah baru 5 orang ya. Oh, kita mulai aja ya. Semoga tambah banyak lagi. Ya. Oke, pertama-tama aku mau sapa dulu yang udah hadir. Ini ada Mam Nia, Mam Dela. Halo juga, Mak. Siapa lagi tuh? Oke. Semuanya, walaupun cuman baru segini, semoga kita tetap semangat dan acaranya tetap lancar. Sebelum itu aku mau bacain CV dulu dari pemateri kita hari ini. Oke, nama lengkapnya ini Bapak Haji Muhammad Syamsul Imron LC. Lahir di Bandung tanggal 23 April tahun 1975. Pendidikan formal di SDA Syarifiyah tahun 1987. Madrasah Sanawiyah Al-Masuriyah tahun 90. Madrasah Aliyah Baitul Arqam tahun 93. S1 Al-Azhar University jurusan Teologi tahun 99. S2 UIN SGD jurusan Hadis tahun 2003. Untuk non formalnya PLPG UIN SGD tahun 2009. PPKS Kemdikbud tahun 2019. Sekarang beliau aktif sebagai pendidik dan waka kurikulum di MA Al-Basyariah, juga kepala sekolah di SMP Yakin Bandung. Oke, Mam, semoga nanti tambah banyak yang bisa hadir. Kita telepon dulu pematerinya. Halo, Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Tanti? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ya, Ya, makasih ya. banyak Pak waktunya sudah bisa hadir di sini buat kita diskusi menjawab kegalauan para ibu-ibu menyusui soal puasa Ramadan. Ya, Oke Pak, aku mau jelasin dulu tahapannya apa aja. Ya, yang pertama nanti ada sesi pemaparan dari Bapak dulu sekitar 15 menit, kemudian diskusi tanya jawab dari pertanyaan yang masuk kurang lebih 15 menit juga. Terus aku mau kenalkan ya. juga ini peserta-pesertanya. Peserta-pesertanya ini, jadi aku tuh punya channel YouTube tentang Ibu Eping dan ketemu banyak orang-orang yang sama yang nggak bisa menyusuin langsung, jadi mereka pada pumping semua. Juga Hmm, peserta yang menyusui langsung, ada juga yang mix dua-duanya. Mereka juga ya. dari berbagai daerah, ini ada dari Bali, ada Mam Nurul, ada yang dari Kalimantan, Nusa Tenggara, dan banyak lagi, Oh, Jawa, Sulawesi, Sumatera, semuanya ada. Nah, oke Pak, sambil menunggu mungkin nanti bisa lebih banyak lagi pesertanya, kita bisa mulai dulu dari sesi pertama dari Bapak pemaparan materinya soal puasa Ramadan untuk ibu menyusui. Silakan Pak, waktu dan ya. tempatnya. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat memasuki bulan suci Ramadan, nikmat menjalankan ibadah saum, nikmat mendapatkan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk ibu yang menyusui. Tentunya itu juga adalah bagian dari nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, karena dikaruniai keturunan, dikaruniai amanah, kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibu yang sedang dititipkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa keturunan atau anak diberikan
kemudahan dalam menjalankan ibadah, dan juga mudah-mudahan dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Tentunya pada bulan Ramadan ini kita berharap, apalagi di suasana pandemi ini, seluruh ibu yang menyusui dan juga putra-putranya juga diberikan sehat walafiat, terhindar dari wabah yang sedang melanda, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Pada dasarnya yang perlu kita pahami dalam kajian kali ini adalah cara pola kita berpikir atau melihat sisi Islam dengan utuh, bahwa ajaran Islam yang diajarkan atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang betul-betul memahami kondisi manusia, kondisi umat. Hingga Rasulullah SAW itu diberikan stempel, status, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ajaran Nabi Muhammad SAW itu ajaran rahmat yang mengedepankan rasa sayang, kasih sayang. Nah, ini dibuktikan oleh Allah dengan banyaknya rukhsah, dengan banyaknya toleransi, kemudahan, keringanan untuk umat dalam menjalankan ibadah. Jika kita lihat dalam konteks ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 185, di situ jelas bahwa ada kemudahan bagi orang-orang yang berat untuk melaksanakan ibadah saum. Itu merupakan rukhsah, kasih sayang dari Allah kepada umat Islam, sebagaimana diberikan kemudahan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah lainnya semacam ibadah sholat. Ibadah sholat dalam Islam ada jamak dan qasar. Itu pun adalah bagian rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan bagi orang-orang dalam menjalankan ibadah. Nah, di dalam saum itu ada orang-orang tertentu jelas yang diberikan kemudahan untuk boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan diantaranya adalah ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Di 180, di ayat 184, kalau tidak salah ya, di situ dikatakan bahwa wa antasumu khairul lakum. Dalam firman Allah di ayat itu dikatakan puasa bagimu adalah khairul lakum, baik untuk kalian. Jadi kalau puasa itu baik. Tetapi di ayat selanjutnya itu Allah menerapkan, menjelaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu kutipannya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullah bikumul yusra artinya Allah menghendaki atau menginginkan bagi kalian itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki adanya kesulitan dalam menjalankan ibadah saum ini. Nah, makanya di sini ada dua pilihan. Apakah mau saum atau tidak? Nah, untuk ibu yang menyusui tentunya perlu kita sikapi sesuai dengan kondisi masing-masing. Kita melihat kondisi kita melihat bagaimana kondisi bayi ya yang sedang disusui, tentunya ini akan berbeda. Setiap orang mungkin kondisinya tidak sama. Ada kondisi ibunya yang mungkin lemah atau bahkan yang tidak memiliki ASI, hingga akhirnya ASI-nya tidak keluar gitu ya, hingga akhirnya dia memberikan alternatif yang lain. Ada pula yang kondisinya anaknya yang memang masih baru lahir, yang mana nutrisi seorang ibu itu tentunya sedang bagus-bagusnya tuh kualitas ASI-nya itu. Nah, ini kondisi berbeda yang akhirnya ulama mazhab, para ulama fikih
termasuk diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengkategorikan bahwa jika seorang ibu yang sedang menyusui itu dilihat bagaimana kondisi ibunya, dilihat bagaimana kondisi bayinya, hingga akhirnya di situ hukumnya pun akan berbeda. Nah, dengan perbedaan ini kita tetap semuanya masih dalam koridor pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah, maka kita masih nyaman mau memilih yang manapun, pendapat yang manapun, karena semuanya berpijak kepada Al-Quran dan hadis. Jadi yang penting adalah apapun nantinya, apakah mau qada, mau mengganti saum, atau mau membayar fidyah sebagai tebusan, intinya adalah seorang ibu menyusui jangan merasa, aduh saya jadi merasa nggak afdol nih ibadahnya, atau saya merasa berdosa nih meninggalkan Ramadan. Padahal itu tidak perlu ada perasaan semacam itu, karena Allah sudah menekankan, menjelaskan, menegaskan dalam ayat tentang saum bahwa untuk yang berat, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang merasa berat untuk melakukan saum, fidyatun ta'amu miskin, ada fidyah. Sedangkan untuk yang mangkana minkum maridan aw ala safarin, atau yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, itu fa'idah min ayamil ukhra, ada pengganti di hari lain atau disebut dengan qada. Jadi artinya bahwa kemudahan-kemudahan ini, apakah itu berkaitan dengan ibadah sholat, ibadah puasa, ini adalah karunia dari Allah. Dan berkaitan dengan karunia, tentunya senang nggak sih kita mendapatkan keringanan atau mendapatkan kasih sayang dari Allah, karunia dari Allah. Qul wa bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Ketika kita mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, maka dengan itu kita hendaknya merasa senang. Jadi tetaplah menjadi seorang ibu-ibu yang menyusui ini harus berjiwa senang. Harus betul-betul senang, karena tentunya kejiwaan seorang ibu akan berpengaruh sekali kepada kualitas ASI ya. Kualitas ASI seorang ibu, kalau kejiwaannya ibunya misalkan ibunya stres gitu ya, atau galau terus gitu ya, itu akan kualitas ASI-nya kayaknya kurang bagus nantinya, atau bahkan akan menurunkan kejiwaan tersebut kepada anaknya. Oleh karena itu saran saya, mari kita ikuti apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan karunia, mendapatkan rahmat dari Allah, kemudahan dari Allah, kasih sayang dari Allah, marilah kita senang. Falyafrahu, ya. Maka kita harus bersuka cita, senang. Ayo, jadilah seorang ibu-ibu yang selalu positive thinking, positive feeling ya. Jadi bukan thinking aja, ada positive feeling gitu. Nah, itu. Jadi selalu merasa senang mendapatkan menjalankan syariat Allah, senang dalam kalaupun tidak bisa menjalankan syariat dengan maksudnya tidak bisa menjalankan saum pada bulan Ramadan ini, tetaplah menjadi ibu yang senang, tidak perlu merasa berdosa, galau atau lain sebagainya yang bisa mengurangi kualitas ASI tadi. Jadi harapannya begitu, jadilah seorang ibu-ibu yang tetap konsisten dalam menjalankan syariat, tetapi tidak lupa bahwa kejiwaan juga itu sangat penting untuk bayi, untuk yang masih bayi yang disusui oleh ibunya. Mungkin itu pemaparan awalnya, mungkin Tanti. Oke, Pak. Lanjut ke pertanyaan, mungkin Pak. Ada yang nanya. Boleh. Kemarin itu ya. Dari Ibu Mumun, ibu hamil yang punya hutang puasa tahun kemarin, tapi belum sempat bayar utang puasa sampai akhirnya datang bulan Ramadan berikutnya. Itu hukumnya gimana? Belum selesai kodok. Dia belum mengkodok. Udah keburu datang bulan Ramadan.
Iya. Datang bulan Ramadan. Itu kayak orang yang ketinggalan sholat ya. Jadi begini, bagi orang yang telah melewati 1 tahun, itu batasnya 1 tahun, itu dalam tahun yang berjalan seharusnya sudah ada pembayaran, kan begitu ya? Harus sudah ada penebusan atau kodok sebelum datang Ramadan berikutnya. Lantas bagaimana jika belum dibayar? Ini udah keburu datang Ramadan. Ini orang kemana aja ya? Ini orang kemana aja nih? Oh, keburu hamil. Nah, gini. Oke. Durasinya mungkin begini ya. Jika misalkan, bayangkan jika seorang ibu ketika dia menyusui belum genap 2 tahun, dia keburu hamil lagi. Ada yang kayak gitu pas, Pak. Ada yang kayak gitu. Kemudian waktu anak yang kedua ini belum genap 2 tahun menyusui juga udah hamil lagi. Jadi anak ketiga tuh hamilnya lagi. Terus hamil lagi anak keempat gitu kan. Terus jadi selama 5 tahun itu atau 10 tahun itu dia terus-terusan tidak saum Ramadan dengan alasan dia sedang hamil atau sedang menyusui. Apakah boleh demikian? Sampai 10 tahun loh. Atau bahkan lebih. Kalau nanti punya anak terus misalkan 10 anak ya. 10 anak kali 2 tahun 20 tahun nggak saum. Ya, apakah itu boleh? Ya, terus aja bayar fidyah gitu ya. Tiap tahunnya bayar fidyah, tiap tahun bayar fidyah. Apakah boleh demikian? Boleh, silakan. Karena sudah ada hukum yang jelas ditetapkan dalam Al-Qur'an bahwa bagi yang berat meninggalkannya, fidyah itu ta'amu miskin. Silahkan membayar dengan fidyah. Karena untuk mengkodok kan tidak mungkin. Kebayang ke Tanti kalau mengkodok Ibu Tanti kalau mengkodok 10 tahun kali sebulan berarti udah 10 bulan itu saumnya itu. Kalau mengkodok ya. Berarti tidak mungkin itu. Sebulan aja udah berat gitu kan. Nah, itu apalagi dengan tadi plus 10 anak gitu kan. Nah, itu. Jika memang demikian sudah kelewat karena ada muncul alasan lain. Misalkan ibu tahun sekarang adalah sedang hamil. Berarti dia punya alasan atau punya elat ya, kalau istilahnya itu punya alasan untuk tidak saum. Tahun depannya dia punya alasan lagi untuk tidak saum, yaitu dengan menyusui. Berarti sudah 2 tahun nih. Artinya tahun yang pertama dia tidak mungkin melakukan kodok. Maka tahun pertama solusinya adalah fidyah. Begitu. Tahun kedua mungkin nggak kodok. Mungkin kalau tahun kedua ya. Nanti mengkodok tahun yang kedua maksudnya. Mengkodok tahun yang kedua itu mungkin. Nah, tapi mungkin dikodonya ketika masuk tahun ketiga, karena tahun kedua dia masih menyusui. Begitu. Nah, bagaimana jika pada saat dia masih menyusui, kemudian ketemu Ramadan, ya, apakah akan mengkodoknya jadi 2 tahun? Tidak. Yang setahun itu kalau memang tidak melakukan saum, berarti harus membayar fidyah. Jadi 2 tahun membayar fidyah, begitu. Nah, bagaimana dengan orang yang kasusnya misalkan begini? Tahun sekarang saya tadinya mau fidyah, gitu ya. Cuman lupa, nah gitu. Atau tadinya saya mau mengkodok, cuma lupa, gitu kan. Nah, buat orang-orang yang lalai, maaf ini, orang-orang yang lalai dalam ibadah, dalam membayar pengganti, atau lupa dengan hutang, banyak ya. Zaman sekarang ini orang yang lupa dengan hutang itu banyak sekali. Baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama ini, terutama ya. Lupa dengan hutang, yang pertama adalah taubat. Sudah jelas dia lalai. Yang namanya lalai itu jelas berdosa. Maka segeralah taubat. Tapi apakah dengan taubat hutangnya terlunasi? Tidak. Tetap hutang harus dibayar. Tidak bisa fidyah sekarang. Lupa saya seharusnya tahun sekarang fidyah, udah kelewat Ramadan. Ya udah bayar tetap. Tapi plusnya adalah harus dengan taubat. Karena sudah lalai. Begitu. Maka dari itu
kepada ibu-ibu, biasanya para ustadz atau kiai daerah setempatnya selalu mengingatkan ketika bulan Rajab atau bulan Sya'ban itu mereka diingatkan untuk segeralah mengqadha atau membayar fidyah bagi yang belum sebelum memasuki Ramadan selanjutnya, begitu. Mungkin begitu Tanti, kurang lebih wallahu alam. Berarti yang kemarin yang jawaban tadi Ibu Mumun itu yang terlambat udah keburu datang bulan Ramadan tetap dibayar fidyahnya ya Pak ya, keburu hamil. Tetap, iya, tetap dibayar fidyahnya. Sebab kalau untuk mengkodok kan berarti dia harus mengkodoknya 2 tahun yang akan kemudian atau 3 tahun kemudian. Itu terlalu lama. Saya kira itu terlalu berat, maka solusinya adalah membayar fidyah. Gitu kurang lebih. Terus ini ada pertanyaan. Kalau cara membayar fidyahnya ini kapan katanya Pak? Sebelum Lebaran apa gimana gitu ketentuannya? Membayar fidyah itu tidak ada aturan khusus kapan, ya. Tidak ada aturan kapan dibayarnya untuk. Nah ini tolong dicatat ya. Fidyah tidak ditentukan waktu pembayarannya adalah untuk yang dipastikan sebulan tersebut tidak bisa melaksanakan saum. Contoh, kalau misalkan yang sakit, ya, orang tua yang sakit jelas-jelas tidak bisa qada, itu bisa dibayar di awal Ramadan, boleh. Di awal Ramadan boleh bayar fidyah, karena udah jelas-jelas dia tidak akan saum, ya, 1 bulan penuh, maka udah silakan sebulan itu dibayarkan. Walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa pembayaran fidyah itu alangkah lebih baiknya kalau dilihat dari ininya, bahwa hari ini tidak puasa, ya, maka pagi-pagi bayarkan, begitu. Jadi per hari gitu ya, per hari. Hari ini tidak puasa, bayarkan. Hari ini tidak puasa, bayarkan. Besoknya tidak puasa, besoknya bayar gitu. Jadi per hari itu ada pendapat demikian. Ada lagi yang pendapat yang nanti aja sekalian di akhir Ramadan. Secara aturan memang bahwa penebusan atau pembayaran fidyah itu memang logisnya adalah di akhir Ramadan, karena dia sudah jelas-jelas sebulan tidak melaksanakan. Tapi ada toleransi dalam masalah waktu, silahkan hari apa saja. Yang jelas ada perselisihan memang di antara ulama. Boleh nggak kita nih misalkan lusa nih nggak bakalan saum nih, apakah boleh dibayar fidyahnya sekarang? Padahal saumnya belum, ya, harinya belum datang. Kita bayar sekarang nih, boleh apa tidak? Nah itu ada yang membolehkan, ada yang juga dalam madhab Syafi'i ada yang tidak membolehkan, ya. Jadi madhab Syafi'i lebih cenderung membayarkannya adalah per hari. Silahkan itu per hari. Hari ini nggak puasa bayar fidyah, hari ini nggak puasa bayar fidyah, begitu. Jadi tidak kalau secara mutlak tidak ada isyarat baik Al-Quran atau hadis harus pembayaran pembayaran fidyah itu, ya, di waktu-waktu tertentu. Silahkan. Mau setelah Ramadan silahkan. Apalagi zaman sekarang ya, pada masa-masa sekarang yang ekonominya sulit, ya, itu silahkan. Kalau belum punya uang jangan dipaksakan harus bayar fidyah sekarang, ya. Jangan bayar fidyah dari ngutang. Jadi jangan sampai ngutang untuk bayar fidyah itu. Kalau memang dia ada dari kalangan orang miskin, tidak usahlah repot-repot harus membayar fidyah, ya. Jadi silakan sampai dia punya uang untuk membayar fidyahnya. Misalkan ibu-ibu kan biasanya suka arisan ya Bu ya. Nanti saya bayar fidyahnya dari arisan, boleh, silakan. Ya, jadi kapan punya uangnya, tidak wajib, tidak ada kewajiban gitu ya, tidak ada kewajiban harus membayarkan sekarang. Kalau memang tidak punya uang, jangan sampai ngutang. Bayar fidyah aja udah berat, ya, mengganti saum, ini sekarang kita ngutang lagi,
Kapan gantinya lagi tuh utangnya? Jadi utang bayar utang terus gali lubang tutup lubang gitu ya. Nah, itu. Jadi alangkah baiknya jika yang punya harta untuk dibayarkan fidyahnya, silakan itu dibayarkan ya, segera dibayarkan. Cuman alangkah baiknya jika memang punya waktu luang, itu dibayarkan tiap hari. Tapi jika waktunya sempit, misalkan karena apalagi ibu sedang menyusui, kalau bayar fidyah tiap hari repot, misalkan itu boleh nanti dikolektif, ya, dikolektif nanti di akhir bulan, boleh. Apakah boleh di awal? Boleh juga, silakan. Jadi banyak ulama yang berpendapat, jadi ada keleluasaan bagi kita dengan pendapat-pendapat ulama tersebut. Kapan saja kita membayar fidyah, yang penting adalah fidyah sebagai penebusan, fidyah adalah sebagai pengganti puasa, maka harus kita laksanakan kapanpun seleluasa kita, karena Islam itu ya tadi yuridullah, konsepnya tadi ya, kembali lagi, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kalian mudah, tidak mau repot. Jadi kalau kita repot, kita yang salah nih, ya. Kita repot bayar fidyah, kita repot harus gitu, harus gini, ya berarti kita yang ngaco itu. Karena Allah tidak menghendaki demikian, ya, bukan kehendak Allah itu. Begitu, wallahu a'lam. Oke. Untuk Mom Nurul mungkin udah terjawab ya, Mom Nurul Puspita Dewi tadi. Terus kalau untuk ini Pak, pembayaran perhitungan bayar fidyah itu gimana cara ngitungnya? Gitu. Ada dua pendapat ulama secara garis besarnya ketika fidyah tuh miskin itu ya, fidyah tuh ta'am miskin, membayar fidyah makanan bagi kaum miskin itu ada yang dihitungnya sekali makan, ya, ta'am miskin sekali makan. Ada pula ulama yang mengukurnya sehari makan. Ini beda. Ada sekali makan, ada sehari makan. Kira-kira Tanti mau milih yang mana ya, Bu Tanti ini? Sekali makan. Sekali makan atau sehari makan? Kalau sehari makan seseorang sehari berapa kali? 3 kali. Ya. 3 kali. Nah, itu ada yang ulama berpendapat, ya, baik di kalangan ahlu Kufah dan ahlu Basrah, itu ada perbedaan tentang apakah ini sekali makan atau sehari makan. Nah, Imam Syafi'i sendiri dari kalangan ulama Syafi'i lebih cenderung menyebutnya adalah dengan sekali makan. Berarti satu harinya itu tetap dihitungnya satu kali makan untuk satu orang fakir miskin. Maka hitungannya adalah, karena ulama Syafi'i ya, pendapat ulama Syafi'i itu menghitungnya itu dengan satu mud beras, ya, satu mud beras atau sekali makan orang fakir miskin. Sekali makan kita sekali makan semana, gitu ya. Berarti kalau ukurannya nasi itu biasanya, kalau Bu Tanti ini kayaknya nasi Padang gitu ya, misalkan. Sebungkus nasi Padang, sebungkus nasi Padang ya udah kita kasih sebungkus nasi Padang, gitu. Kalau ukuran sekali makan tadi. Tapi ukuran yang diatur oleh Imam Syafi'i adalah ukurannya satu mud beras. Itu hitungannya satu mud beras itu sama dengan kurang lebih kalau dibulatkan 700 gram. Berarti 7 on. Tidak sampai 1 kilo. Ya, hanya 700 gram. Berarti 7 on beras. Atau 3/4 kilo, boleh. Nyebutnya 3/4 kilo. Jadi hitungannya memang menurut Wahbah Zuhaili bahwa satu mud itu tepatnya 682 gram. Dibulatkan menjadi 700 gram, begitu. Nah, itu menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, ini paling mewah. Imam Abu Hanifah menyebutnya bahwa satu kali tidak saum harus diganti fidyahnya dengan 1 sa'. 1 sa' itu berarti hitungannya 4 mud. Jadi kalau tadi 700 gram, berarti kalau dikali 4,
28. Eh, nah, 2,8 kilo berarti gitu ya. 2,8 kilogram. Tetapi kalau hitungan soknya itu adalah lebih dari itu ya berarti kurang lebih sampai kalau hitungan moodnya itu berbeda pendapat Imam Abu Hanifah sampai ada yang dihitung-hitungnya sekitar 3 kilo itu dibulatkannya menjadi 3 kilo lebih begitu. Nah, ini perbedaan-perbedaan semacam ini kembali lagi ke perbedaan semacam zakat fitrah. Ketika to'am di sini itu katanya harus memang menggunakan makanan khas tempat itu. Makanan pokok tempat itu maksudnya. Kalau di Arab itu gandum, kalau di Indonesia kan beras gitu ya. Nah, maka harga beras yang digunakannya. Jadi kalau sekarang ulama ada yang bilang boleh konversi, ya ulama ada yang boleh mengkonversi dengan uang, itu silahkan konversinya dengan harga beras karena makanan pokok kita beras begitu. Itu jika ada yang memperbolehkan konversi dengan uang. Sedangkan to'am di sini kira-kira menurut Tanti apa? Makanan itu apa? Kalau kita lihat fidyatut to'amum miskin, membayar fidyah dengan to'am. To'am itu adalah makanan yang sudah jadi Tanti. Kalau sudah jadi apakah beras? Bukan. Berarti apa? Etisnya adalah nasi. Nah gitu. Dan lauk pauk. Begitu. Kalau to'am itu dikategorikan makanan yang sudah jadi. Begitu. Dan memang di orang Arab itu istilah to'am itu makanan yang sudah jadi. Bukan makanan yang belum jadi. Makanya ada mat'am. Ya, mat'am itu restoran. Tempatnya makan. Nah, makan di situ berarti makanan yang sudah jadi. Karena restoran nggak jualan yang mentah-mentah ya. Restoran masa jual beras gitu kan nggak mungkin gitu. Nah di situ kita bisa melihat bahwa aturan pembayaran fidyah ini memang beragam pendapat ulama. Cuman karena mayoritas di Asia Tenggara ini antara dua yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Hambali, umumnya demikian menggunakan takaran-takaran mud atau sok yang selisihnya mungkin tidak jauh berbeda begitu. Demikian wallahu a'lam. Selanjutnya berarti bisa dikonversi sama uang ya Pak ya, disesuaikan dengan menurut makanan kita. Menurut pendapat yang membolehkan ya boleh dikonversi dengan uang. Tapi kalau to'am ya to'am tadi itu tanpa dikonversi juga sudah kebayang ya. Tanpa dikonversi juga sudah kebayang takarannya. Nah, sekarang makanan itu disyaratkan, sebagian ulama mensyaratkan makanannya itu harus mengenyangkan. Harus mengenyangkan, jadi puas bukan kurang. Bukan takaran perut kita ya, takaran perut standar orang yang kenyang, kira-kira makan kenyang gimana? Kalau Tanti kayaknya 2 porsi juga belum kenyang gitu. Harus mengenyangkan begitu takarannya. Bapak nih. Jadi harus yang mengenyangkan, memuaskan, tapi standar orang Indonesia lah. Begitu. Iya. Selanjutnya Pak, ini dari Mam Rizko. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya kalau belum mengganti puasa tahun kemarin, apakah benar jadi 2 kali lipat dibayarnya di tahun depan? Itu. Ini yang sering beredar Pak. Terus kalau lupa jumlah utang puasanya gimana? Ini kasusnya semacam yang tadi ya, ada kelalaian. Ada kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Ya. Tahun sekarang kita tidak melakukan saum Ramadan, berarti harus dibayarkan sebelum Ramadan yang tahun depan datang. Ya. Jika dalam setahun ini kita belum bayar, berarti tetap hutang kan? Dengan maka harus tetap dibayarkan walaupun sudah lewat. Jangan kayak orang yang ini ya punya hutang uang misalkan gitu ya, ketemu lunas, nggak gitu.
Kalau ketemu lunas nggak? Ramadan itu kalau kita tidak sahur sekarang, maka jika tahun depan belum kita ganti, nggak jadi lunas pas ketemu Ramadan tahun depan. Tetap harus dibayarkan. Apakah itu akan jadi double dengan yang nanti? Ya kan beda. Nggak ada yang double sih. Tahun sekarang ya seharusnya tahun sekarang. Karena kita mengulur waktu, berarti tahun depan. Cuma masalahnya kenapa? Alasan kenapa tidak dibayarkan dalam setahun ini? Nah itu kembali lagi. Alasannya apa? Kira-kira alasannya apa Bu Tanti? Gak tahu ya, lupa nih. Kalau misalnya lupa gimana Pak? Lupa. Tahu-tahu udah Ramadan. Tahu-tahu udah Ramadan. Berarti kan tadi tidak ada yang mengingatkan mungkin ya? Tidak ada yang mengingatkan, tidak update hutang gitu kan. Nah, kemudian juga bisa kategorinya kita lalai. Kita akui kita lalai dengan kewajiban. Seseorang yang lalai dengan kewajiban tadi syaratnya selain membayar hutangnya, maka dia juga harus tetap melaksanakan taubat, diawali dengan taubat. Harus dengan taubat dulu. Maka dengan taubat ini kita harapkan bahwa dosa kita diampuni oleh Allah, karena orang yang sudah lalai dalam melaksanakan kewajiban, kaitannya bukan masalah hutangnya jadi lunas atau tidak, ya tetap. Hmm, kan tadi Pak, jadi nggak, misalkan gini, dia lupa itu 2 hari nggak bayar. Karena udah lewat Ramadan Hmm. tuh, karena ada isu yang beredar, ini nggak tahu betul nggak tahu enggak ya. Jadi pas bulan selanjutnya, tahun selanjutnya jadi 4. Karena soalnya hutangnya 2. Katanya dibayarnya harus jadi 4 karena lupa, jadi double. Betul nggak itu Oh Pak? enggak, tidak menjadi begitu. Yang double itu dalam syariat Islam hanya orang yang melakukan pelanggaran berjima di bulan Ramadan. Bulan Ramadan seharusnya saum berapa hari? Sebulan penuh kan? Nah, orang yang berjima, melakukan jima di bulan Ramadan, bercampur suami istri di bulan Ramadan, maka di antara sanksinya adalah maka dia harus berpuasa syahraini mutatabi'aini. Hutangnya sebulan, ya, atau misalkan pelanggarannya sekali, tapi dibayarnya, digantinya harus 2 bulan. Saum 2 bulan berturut-turut. Itu hanya berlaku untuk pelanggaran tadi. Sanksi untuk yang melakukan jima, yang melakukan bercampurnya suami istri. Nah begitu. Sedangkan untuk yang saumnya, misalkan Bu Tanti ini qada 2 nih, qada haid misalkan 2 nih, bulan ini tahun ini di Ramadan. Ternyata lupa. Nanti apakah Ramadannya akan datang jadi 4? Oh enggak, tetap 2. Tetap 2. Karena fa'idatun min ayamil ukhar itu nggak berbunga ya. Beda kalau kita ngutang ke orang itu ada bunganya. Kalau ini hutang ke Allah nggak ada bunganya, nggak ada. Tidak berbunga, tidak riba gitu. Kalau semacam kodo itu di mana-mana pun kodo itu hanya mengganti secara utuh. Ketika misalkan kodo sholat, ya tetap ganti sholatnya. Tidak harus saya ketinggalan sholat isya nih, 2 kali sholat isya, saya mau kodoknya jadi 4. Enggak perlu, tetap 2 aja begitu. Iya. Wallahu a'lam. Ini Pak, ada pertanyaan lagi dari Rahayu Widi. Rahayu Widi Ibu katanya Rahayu. kalau bayar fidyahnya kemana katanya Pak? Apa boleh ke saudara kah atau kemana gitu bayar fidyahnya? Syarat Al-Quran tadi, tapi dia tuh Alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Fidyatu ta'amu miskin. Nah, di situ ada kata-kata miskin. Nah, jadi fidyah ini dibayarkan sesuai isyarat Al-Quran adalah ke kaum miskin. Apakah boleh nggak ke kerabat lah? Boleh, silakan. Kalau kerabatnya apa? Miskin. Boleh nggak ke saudara? Boleh. Kalau saudaranya miskin.
Jadi intinya status miskinnya harus ada. Apalagi kalau membandingkan mana yang lebih utama, apakah kita ke kaum miskin yang di luar sana atau yang statusnya saudara? Ulama banyak yang berpendapat bahwa yang paling utama adalah jika ada keluarga kita yang miskin, maka itu harus didahulukan. Dahulukan keluarga dulu. Al-aqrab, ya, yang terdekat dulu harus didahulukan. Jadi jangan mendahulukan orang lain dulu. Kalau di antara keluarga kita ada yang miskin, ya itulah kita bayarkan fidyah ke keluarga kita. Tidak apa-apa, silakan. Ya. Jika ada tetangga dulu lah yang terdekat. Jadi bahkan ada 5 rumah nih tetangga. Mana rumah yang paling dekat dengan kita, statusnya miskin, ya itu paling baik. Gitu. Jadi apakah itu dekat secara keturunan, garis keturunan, saudara, ya, sanak keluarga begitu, atau secara jarak rumah, mana fakir miskin yang terdekat dengan rumah kita, itu yang harus lebih prioritas. Begitu, kurang lebih. Wallahu a'lam. Ya, Ibu Ayu, Ibu Ayu. Jadi nggak usah misalkan Ibu Ayu misalkan domisili di Bandung, mau bayar fidyahnya ke sana, ke Sumatera atau ke Jakarta, ke Bekasi, yang terdekat dulu. Ada saudara yang miskin, yang terdekat, yang pilih saudara dulu dibandingkan orang lain. Itu alangkah lebih baik. Demikian, wallahu a'lam. Pak, lanjut Pak. Ini ada dari Ibu Seli. Seli sama beberapa ibu-ibu nih mirip sama Bu Meti, juga pertanyaannya sama. Katanya, kalau kodo sambil puasa Senin Kamis itu boleh nggak Pak? Jadi dalam satu waktu sekalian kodo sekalian puasa Senin Kamis. Ya. Secara aturan dalam Islam itu ini berdasarkan pendapat ulama yang jelas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, ya, bahwa sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat-niatnya. Jadi kata amalnya banyak, niatnya banyak. Kalau amalnya satu, niatnya satu. Ya, tidak ada. Jadi dalam hadis itu konteksnya enggak innamal a'malu binniyah, enggak binniyah, tapi binniyat. Jadi amalnya banyak, niatnya banyak. Kalau amalnya satu, niatnya satu. Amalnya dua, niatnya dua. Begitu. Nah sekarang ada satu saum, ya, ada satu hari dia saum, tapi niatnya banyak. Itu nggak boleh, karena amalnya satu, niatnya banyak. Itu nggak banding. Ya, nggak boleh itu. Itu kayak kalau kita kan istilahnya, pemanfaatan nih. Sekali menyelam atau sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah dalam Islam itu tidak ada semacam itu, ya. Jadi kalau memang niatnya niat qadha, itu kan nantinya niatnya akan gimana? Fardhu lillahi ta'ala. Sedangkan kalau niatnya untuk saum Senin Kamis, sunnatan lillahi ta'ala. Sunnah dan fardu ini nggak bisa disatukan, begitu. Kebayang kalau boleh disatukan, ya udah kita sholat zuhur aja dalam sehari, sekaligus di situ niatnya niat asar sekaligus, niat maghrib juga sekaligus, niat isya sekaligus, kan semuanya maksimalnya 4 rakaat. Apakah boleh disatukan sholatnya? Tidak. Ya, Ibu Tante suka melaksanakan sholat tarawih, ya? Ya udah, niatnya aja untuk sholat tarawih, ya udah cuma laksanakan 2 rakaat, udah selesai. Loh kok tarawih 2 rakaat? Kan disatuin. Niat yang ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 disatuin ke 2 rakaat itu. Itu tidak bisa. Jadi intinya bahwa satu amalan hanya berlaku untuk satu niat. Ya. Satu niat hanya berlaku untuk satu amalan. Jadi tidak bisa kita menggabungkan. Berbeda jika kita maksudnya begini. Misalkan Ibu Tanti bayar qadha saum, ya, bayar qadha saum, tapi di suasana hari Senin dan hari Kamis. Nah, itu suasananya saja. Atau misalkan di suasana bulan-bulan suci, semacam di bulan Sya'ban kemarin. Ya, saya mau mengqadha tapi sekaligus mentakzim bulan suci. Nah, itu boleh. Jadi yang satu niatnya untuk puasa, yang satunya lagi itu mah untuk menghormati.
menghormati suasana. Nah, itu boleh kalau menghormati suasananya. Tapi kalau niatnya untuk melaksanakan 2 saum di dalam satu waktu, itu tidak boleh. Karena ada 2 niat atau lebih dalam satu amalan. Ya, sekali lagi Pak, acuannya adalah tadi sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, begitu. Jadi banyak amalnya harus dibarengi dengan banyak niat. Berarti satu amal hanya berlaku untuk satu niat. Wallahu a'lam. Selanjutnya Pak, ini dari Ibu Yani Suryani. Ustadz Ya. izin bertanya, untuk yang sedang hamil, kodok dan fidyah atau salah satunya? Ya, yang tadi ya. Oke, untuk ibu hamil ini beda lagi dengan ibu menyusui, ya, agak sedikit berbeda karena ibu hamil ini nggak nampak anak, masih janin gitu ya, anaknya nggak nampak, maka perlu ini pemahamannya semacam ini. Yang pertama adalah memang menurut ulama jika ada kekhawatiran, ya, menurut Imam Syafi'i atau Imam Hambali menggarisbawahi bahwa jika ada kekhawatiran. Nah, dilihat dari kekhawatirannya itu, apakah kekhawatiran pada apa? Pada ibunya, atau kekhawatiran pada janinnya, ya, atau kekhawatiran pada dua-duanya, ini hukumnya akan berbeda. Begitu. Jika kekhawatiran ada pada ibunya, ya, aduh saya kalau puasa gimana ya, gitu kan. Tapi janinnya nggak masalah, ya, cuma khawatir pada ibunya. Akhirnya maka itu harus diganti dengan qada. Menurut Imam Syafi'i begitu. Terus bagaimana jika khawatir pada bayi? Ibunya sih nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Misalkan kalau mau puasa juga oke. Tapi janin saya lemah nih, gitu kan. Janin saya ini perlu ini, maka jika itu ditinggalkan, maka hukumnya berbeda. Hukumnya adalah dia harus mengqadha dan juga bayar fidyah. Begitu. Ya, ketika dia seorang ibu tidak saum karena kekhawatiran pada bayi, pada janin gitu ya, pada janin yang dikandungnya, maka dia double. Dia harus mengqadha juga harus bayar fidyah. Sedangkan jika ibunya khawatir pada ibunya yang hamil, atau juga bayinya juga khawatir, janinnya takut ada apa-apa, maka ini hanya cukup qadha saja, tidak harus bayar fidyah. Nah, perbedaan hukum di sini memang tergantung kondisional atau situasional seorang ibu dan janin. Cuman maaf, di sini tentunya munculnya khawatir tersebut tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh hasil karangan sendiri, ya. Dalam konteks Islam, bahwa untuk kaitan sesuatu yang kita tidak tahu, ya, apalagi janin ini kan tadi tidak nampak, ya, tidak terlihat, maka perintah Islam yang dijalankan yang pertama adalah pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Konsultasikan dulu dengan baik kepada yang ahli. Konsultasikan kepada yang ahli. Ahli di sini yang menentukan, yang nantinya menentukan bagaimana tingkat kekhawatiran tersebut, apakah beralasan atau tidak. Jika kekhawatiran tersebut mengada-ngada tanpa alasan, maka kekhawatiran itu tidak syar'i, tidak bisa diterima oleh syariat. Kekhawatiran di sini harus berdasarkan referensi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kekhawatiran di sini harus berdasarkan referensi. Siapa yang lebih tahu kondisi kesehatan seorang ibu dan janin? Ibu Tanti, siapa kira-kira yang tahu kondisi kesehatan ibu dan janin? Dokter. Nah, maka dari itu referensi dokter lah yang bisa dijadikan argumentasi seseorang boleh atau tidaknya menjalankan ibadah saum. Setingkat mana kekhawatiran tersebut? Kan bisa ditanyakan, dok, janin saya lemah atau kuat? Itu kan dokter yang tahu. Ya.
Terus kondisi saya gimana dok? Ini kan ibu-ibu bisa bisa zaman sekarang ini kan ada memang walaupun ada alat-alat bantu, cuman secara yang namanya diagnosa tetap kesimpulannya ada di dokter. Maka hasil diagnosa dokter inilah yang bisa dijadikan referensi seseorang boleh atau tidaknya merasa khawatir tadi, baik itu kepada diri sendiri maupun kepada janin yang dikandungnya. Begitu. Pak. Ya, mungkin itu. Ada lagi nih Pak, ada yang mengganjal lagi. Apalagi Kan ya, silakan. tadi kata Bapak lihat kondisi ya ibu sama bayi ya, kalau untuk yang hamil. Ya, Nah kalau aku sendiri kan kemarin itu waktu hamil itu sama dokter dibilang jangan puasa dulu gitu. ya, Nah habis itu lanjut lagi menyusui. Jadi nggak bisa kodok ya tadi masuknya. Kalau iya, tidak disuruh bisa kodok, tidak bisa kodok, tidak bisa kodok. Jadi bayar otomatis berarti vidya, kita ambilnya bayar fidyah gitu bukan bayar Pak? vidya. Oh Iya ya betul, gitu ya. iya. Cuma begini ya, dalam apa namanya eh, mempertimbangkan bahwa jika kita misalkan sudah jelas ini tahun sekarang ini misalkan tidak bisa melaksanakan puasa sebulan penuh, maka tadi perlu selalu diingatkan. Makanya seorang ibu-ibu itu perlu ada reminder ya kayaknya ya, ada pengingat Iya. gitu ya, harus ada pengingat. Dia kalau punya hutang tuh dicatat itu seharusnya itu, dan pakai alarm nanti biar ingat terus tuh punya hutangnya gitu. Ya, kalau dia kodonya 5 ya catat 5 lah gitu. Ada pengingat. Terus update terus tuh itu apakah betul masih segitu atau sudah dibayar itu supaya jangan sampai ada yang lupa. Karena artinya gini, kita tetap menempatkan kewajiban syariat itu adalah sebagai prioritas. Kalau prioritas berarti selalu ada yang mengingatkan begitu. Uh, apa konsisten kalau kita punya hutangnya 5 ya dibayar 5 gitu. Nah ini ibu-ibu perlu nih reminder ini. Iya. Cuma sayangnya karena alasannya repot sama anak, repot ini itu gitu kan, belum sempat nyalain alarmnya begitu. Itulah Pak. Tadi ada yang nanya juga, kalau lupa gimana Pak? Lupa berapa hutangnya? Ada yang nanya Kalau juga. lupa berapa hutangnya, kayak orang misalkan kita misalkan sholat nih ya, kita sholat, kemudian lupa nih tengah-tengah sholat kita lupa, ini udah 2 rakaat atau 3 rakaat, pernah mengalami semacam itu Bu Tanti? Pernah Pernah ya. Terus yang diambil yang mana? tambah lagi. Nah, mendingan nambah ya, mendingan lebih ya. Makanya buat yang ibu-ibu yang lupa sama juga, jika kita, aduh, ini tuh saya tuh punya hutang 7 nih, tapi perasaan udah dibayar satu apa dua ya, gitu. Ya udahlah, mendingan lebihin. Jadi seolah-olah baru dibayarnya 1, gitu aja. Ya, kalau lupa jadi ambil uang lebihnya, jangan sampai aduh rugi deh kalau gitu mah. Ya nggak, jangan merasa rugi lah, kita kepada Allah, ke ibadah kepada Allah, bayar hutang kepada Allah dilebihin, kenapa kita kadang kayak nggak ikhlas gitu ya melaksanakan ibadah. Justru membuat kita akan lebih nyaman jika kita lebihkan, saya kira gitu ya. Kalau kita kurangi tentunya kita iya kalau benar lah, kalau salah berarti kita masih punya utang dong, mendingan alangkah lebih baik dilebihkan begitu. Jadi nggak mungkin lah kalau dia lupanya saya tuh setahun apa 2 tahun ya, masa kalau lupanya sampai setahun kan kebangetan itu pikun namanya, bukan pelupa lagi. Iya Pak. Ini Pak ada dari lagi pertanyaan ini dari Ibu Rina Ya. Oktaviani, Rina Oktav. Oh ya, Ibu Rina bagaimana? Ya, ini katanya Assalamualaikum Pak Ustadz, ketika saya melahirkan di bulan Ramadan dan gak jelas, selama nifas, apakah cukup membayar fidyah dan kodo atau fidyah saja? Oh mirip tadi ya pertanyaannya Pak. Nipas itu nggak usah di fidyah ya. Nipas itu harus bayar dengan kodo aja cukup. Cukup dengan kodo saja. Karena masih ada waktu nantinya. Kecuali kalau memang, kan tadi ya baru melahirkan ya.
Berarti masuk pas fase ibu menyusui. Kalau sekiranya menyusui di Ramadan yang akan datang tidak memungkinkan untuk saum, ya sudah bayar fidyah saja. Begitu. Kecuali kalau Iya. memang mampu diqadha. Cuman tadi kan pertimbangannya begini ya. Ini tips dari dokter mungkin yang pernah saya baca. Untuk ibu-ibu menyusui, ya, yang bayinya di bawah 6 bulan, ya ini ya, bayinya di bawah 6 bulan, itu alangkah baiknya tidak puasa. Ya, alangkah baiknya tidak puasa. Karena nutrisi bayi sedang butuh nutrisi yang lebih di 6 bulan tersebut. Walaupun sebetulnya ASI saja sudah cukup. Jadi tidak direkomendasikan untuk saum. Nah, ini saya pernah baca itu. Tidak direkomendasikan untuk saum jika bayinya masih di bawah 6 bulan. Tapi jika di atas 6 bulan, nah itu sudah bisa melaksanakan saum. Begitu. Ya, begitu Tante. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada, ini bisa diakhiri Dari diskusinya. Sebentar ya, Pak ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Pak. Tadi pertanyaan terakhir. Ya, ini ada salam juga dari ibu-ibu semua. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ya, terima kasih atas Waalaikumsalam. jawabannya. Jazakumullah khairan kasiron. Ya, Iya, mungkin ada sama-sama. ada yang ingin Bapak sampaikan dulu sebelum kita tutup diskusi kali ini. Oke, kembali lagi ke yang tadi, ke konsep yang tadi, bahwa ketika kita menjalankan ibadah saum, walaupun diawali dengan wa'ang tasumu khairul lakum, saum itu lebih baik. Kita tahu saum itu banyak manfaatnya, banyak hikmahnya. Tapi kembali lagi ke konteks yang keduanya, selanjutnya Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kita ingin, Allah menghendaki bahwa menjalankan ibadah itu mudah, gampang. Jangan dipersulit. Ya, jangan sampai ada ibadah yang memberatkan buat ibu menyusui. Nah, maka silakan untuk kita jadikan bahwa melaksanakan bayar fidyah atau lain sebagainya tadi itu dengan betul-betul mengharapkan ridha Allah, karena Allah ridha. Kita tidak sama, Allah ridha. Kita bayar fidyah, Allah ridha. Kalau ridha tadi tidak ada, atau jangan sampai ada ibu yang menyusui merasa berdosa meninggalkan saum, merasa nggak afdol, enggak, jangan sampai begitu. Silakan, itu juga masih dalam keridhaan Allah, maka lanjutkan. Nah, yang paling utama, ini saran mungkin ya, buat ibu-ibu yang sedang menyusui, perbanyaklah, mumpung ini berkah Ramadan ya, perbanyaklah membaca Al-Quran. Nah, itu, ibu yang sedang menyusui, perbanyak baca Al-Quran. Al-Quran itu obat. Al-Quran itu, petunjuk. Al-Quran itu pelindung. Al-Quran itu penenang. Maka dengan seorang ibu banyak membaca Al-Quran, itu akan memberikan energi yang hebat, energi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang tentunya akan menjadikan kualitas ASINya akan lebih baik. Maka ibu yang rajin membaca Quran, nah ini tipsnya gitu ya, ibu yang rajin membaca Quran, saya yakin kualitas ASINya juga kualitas yang sangat baik. Nah, kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan niatan, walaupun tidak menjalankan saum, gitu ya. Walaupun tidak menjalankan saum, tapi tetaplah membaca Al-Quran, lanjutkan. Insya Allah buat ibu-ibu yang rajin membaca Al-Quran, Al-Quran itu rahmat, Al-Quran itu obat, Al-Quran itu penenang, Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu penerang bagi kita semua. Insya Allah kita dalam kehusuan menjalankan ibadah, kita dalam... Jadi jangan begini ya, ibadah itu apa Bu Tanti? Ibadah itu apakah hanya sebatas sholat, saum, zakat? Begitu saja? Tidak. Ingat, sampaikan kepada ibu-ibu semua, bahwa menyusui anak juga adalah ibadah. Maka niatkan menyusui anak itu ibadah, ya, diisi dengan kualitas Al-Quran, insya Allah menjadi seorang ibu yang berkualitas, dengan bacaan berkualitas,
insya Allah anak-anaknya menjadi anak-anak yang berkualitas, menjadi anak yang solih solihah, ya, menjadi generasi-generasi umat yang kuat nantinya dan bisa menjalankan amanah Allah dan serta mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Buat ibu-ibu yang sedang menyusui, tetap jaga kesehatan, jaga nutrisinya, jaga asupan bayinya, asupan gizinya. Juga tadi jangan lupa jadikan momen Ramadan ini kita meraih keberkahan dari Al-Qur'an. Mudah-mudahan Al-Qur'an nanti menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian mungkin Bu Tanti, ya. Terima kasih banyak Bapak. Semoga bisa jadi motivasi lagi, semangat untuk mama-mama Eping, juga ibu-ibu menyusui semuanya, dan ibu-ibu yang lagi hamil, ya. Semoga tetap semangat menjalankan ibadah kita sebagai seorang ibu, ya. Harapan saya ya, coba Bu Tanti maaf ada yang kelewat harapannya tadi ya. Jika selama ini ada yang galau, ada yang apa, misalkan itu, saya kira itu tolong dihilangkan. Ya, tolong dihilangkan kegalauan itu. Jangan dibuat, oh kok dari Ustadz ini begini, dari Ustadz itu begitu, lantas itu digalau lagi. Nah itu juga akan mempengaruhi tadi, ya, ketenangan jiwa seorang ibu. Jangan sampai dibikin galau. Ingat, Al-Quran mengisyaratkan tadi Allah menghendaki kemudahan, maka nggak usah lagi merasa galau, merasa risau, karena itu akan mempengaruhi kualitas ASI. Ya itu tipsnya aja. Ya, makasih. Terima kasih banyak. Makasih ya, Bapak sudah bersedia hadir di sini memenuhi undangan dari para ibu-ibu. Ya, semoga sama-sama dibalas kebaikannya berlipat ganda sama Allah. Amin. Dan keluarganya semua dalam lindungan Allah dan sehat semua. Amin. Mudah-mudahan kita sehat semua, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, apa yang saya sampaikan ini mungkin berupa simpulan-simpulan. Saya tidak menampilkan kitabnya, ya, referensinya langsung kepada di forum ini sekarang. Cuma simpulan-simpulannya saja, tapi walaupun sedikit mudah-mudahan banyak manfaatnya. Jika itu benar maka itu dari Allah, jika salah itu mungkin dari saya sendiri pribadi. Tapi saya mohon kepada semua yang menyimak di kesempatan kali ini, mudah-mudahan dengan ilmu yang barusan kita bahas tidak merasa puas. Artinya tidak merasa puas, ini untuk memotivasi kita tetap untuk mengkaji semua syariat-syariat Islam, kita kembangkan, kita kaji lagi lebih dalam. Tetap menuntut ilmu itu jangan sampai berkurang semangatnya. Ya, demikian. Amin. Ya, baik Bapak. Kalau gitu kita tutup dulu, dan makasih semuanya untuk peserta yang udah mau bergabung. Semoga sehat semua, lancar semua dalam menyusui, dan ibu yang hamil juga lancar dalam melahirkannya, dan bapak-bapak yang sudah bergabung, semoga jadi informasi yang bermanfaat juga. Ya. Amin. Ya, demikian diskusi pada hari ini. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak.